Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmia Mundina, BP 1704075 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban pertanyaan dari soal yang diberikan. Yang pertama yaitu jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariot. Genetika bakteri adalah subbidang genetik yang dikhususkan untuk mempelajari bakteri. Bakteri yaitu ciri-cirinya salah satunya adalah prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Materi genetik yang dimiliki sel prokariotik terdiri atas 1 kromosom. Kebanyakan gen prokariotik terdapat pada kromosom yang terletak dalam suatu bagian pusat sitoplasma yang dinamakan daerah nuklear atau nukleoid untuk membedakannya dari membran pengikat nukleus pada sel eukariotik. Gen bakteri terdiri atas RNA atau DNA. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya, sedangkan RNA berfungsi dalam membuat kode-kode genetik sesuai pesanan DNA. Kemudian akan diterjemahkan membentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Jumlah nukleoid dalam sel bakteri dapat lebih dari 1, tergantung kecepatan pertumbuhan dan ukuran sel. Selain kromosom, bakteri juga memiliki plasmid. Tersebar luas dalam populasi bakteri, berada bebas dalam sitoplasma bakteri, dan kadang-kadang dapat bersatu dengan kromosom bakteri. Juga dapat berpindah atau dipindahkan dari satu spesies ke spesies lain. Sedangkan pada sel eukariotik, materi genetiknya terdapat dalam inti sel atau nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar di dalam sel. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Pertanyaannya adalah bagaimana mutasi dapat terjadi dan apa kerugian dan keuntungan dari mutasi bagi sel bakteri. Mutasi adalah perubahan rangkaian nukleotida di dalam suatu gen. Mutasi mengarah pada suatu perubahan senyawa kimia DNA. Mutan merupakan individu yang mengalami perubahan pada satu atau lebih basa DNA-nya. Perubahan ini dapat diwariskan dan irreversible. Kerusakan gen tersebut dapat disebabkan oleh perubahan pada proses transkripsi, perubahan pada urutan asam amino dari protein yang merupakan produk gen. Mutasi dikelompokkan menjadi berdasarkan ukuran, yaitu mutasi titik, suatu perubahan pada sebagian kecil segmen DNA yang biasanya terjadi pada satu nukleotid tunggal atau pasangan nukleotid. Yang kedua, kualitas struktural, mutasi, perubahan pada nukleotid yang mengandung gen. Yang ketiga adalah asal, mutasi spontan yang awalnya tidak diketahui, yang biasa disebut dengan background mutation. Kontrol genetik mutabilitas, beberapa gen dapat diketahui disebabkan oleh mutator gen lain. Mutasi spontan dapat dibedakan menjadi mutasi spesifik yang pengaruhnya terbatas pada satu lokus, dan mutasi non-spesifik secara simultan mempengaruhi pada beberapa lokus. Pemindahan gen pada bakteri dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Keuntungan dari mutasi sel bakteri adalah terciptanya perbaikan sifat genetik dari bakteri tersebut, dapat isolasi mutan biokimiawi yang menghasilkan produk akhir dalam jumlah besar seperti pada bidang industri. Kekurangannya yaitu terciptanya mutan
atau bakteri yang resistensi terhadap antibiotik. Yang ketiga yaitu bagaimana proses sintesis protein pada sel bakteri. Bandingkan dengan sintesis protein pada sel eukariot. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein. Protein terdiri dari 20 macam asam amino. Dalam suatu sel bakteri terdapat beribu macam protein. Setiap protein memiliki urutan asam amino yang spesifik. Asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida sehingga membentuk rantai yang panjang. Sintesis protein terdiri dari dua langkah yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi RNA yang berlangsung di nukleus. Translasi adalah proses penerjemahan nukleotid yang ada pada molekul RNA menjadi rangkaian asam-asam amino membentuk atau menyusun suatu polipeptida atau protein yang berlangsung di dalam ribosom. Sedangkan perbedaannya terhadap sel eukariotik yaitu transkripsi terjadi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Selain itu, dalam tahap transkripsi terdapat pemrosesan mRNA sebelum keluar ke sitoplasma. Keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem Lac-Operon. Sistem Lac-Operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Jacob dan Monod memperkenalkan istilah operon yang mempunyai pengertian sekelompok gen yang diapit secara bersamaan oleh sepasang promotor dan terminator. Gen-gen pada satu operon akan diekspresikan secara bersamaan melalui inisiasi transkripsi pada promotor yang sama dan berakhir pada terminator yang sama. Pada operon laktosa terdapat 3 gen yaitu LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A yang masing-masing menyandikan beta-galaktosidase, permease, dan transasetilase. Gen-gen yang berada pada satu operon mempunyai hubungan fungsi dalam metabolisme. 5. Bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Perbaikan kerusakan DNA oleh sel dapat dilakukan melalui mekanisme pertama, perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Kedua, perbaikan dengan fotoreaktivasi, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivasi yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin. 3. Perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Keempat, perbaikan rekombinasi post-replikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah duplikasi. Dan kelima, perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Sekian jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.